sejak adanya PWI itu berseiringan dengan Kiai Imaduddin dalam mengajukan tesis. Artinya saya menyampaikan mungkin keliru yang saya maksud, bahwa PWI ini adalah tentaranya Kiai Imaduddin CS gitu loh. Jangankan Habib Rizik, para wali saja, wali itu kan sudah dayanya luar biasa. Itu saja mendirikan negara Islam di Nusantara, di tanah Jawa tidak kuat, tidak bisa begitu loh. Jadi kita itu belajar dari kasus nyata yang bahwasanya yang namanya wali saja itu tidak kuat mendirikan negara Islam. Ngitung pawali nyingkati Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Wilahi jati nuhuni ajat jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya mengamati beberapa perkembangan baik para ulama maupun brahmananya. Sekarang itu kelihatannya dahono ngubengi jasad atau raga geni ngubeli jalmo. Semestinya sukma sejati dadio kembang kang sejati. Lah, untuk saat ini kelihatannya sudah udaranya panas, hawanya panas, hatinya panas, pikirannya panas, masyarakat makin panas, yang sebagai kiblat daripada masyarakat itu dari zaman dahulu kala yang menjadi suri tolada itu semestinya Brahmana dan Satria atau ulama dan umaro. Untuk saat ini dalam satu agama yang saya amati di Nusantara ini, agama mayoritas itu adalah Islam. Nah, sementara di dalam tubuh Islam yang saya tahu, muncul organisasi-organisasi tertentu dari mulai NU, Muhammadiyah, terus anak organisasi itu sekarang yang muncul ada PWI ya Pak ya, Persatuan Wartawan Indonesia kalau zaman dulu. Tapi sekarang itu penyelamat Wali Songo atau apa itu? Apa pengawal Wali Songo Indonesia, saya kurang menyimak. Lalu ada lagi Front Pembela Islam atau Front Pembaharuan Islam. Lah, ini kelihatannya saya mengamati dari awal sampai dengan sekarang, sejak adanya PWI itu berseiringan dengan Kiai Imaduddin dalam mengajukan tesis. Artinya saya menyampaikan mungkin keliru yang saya maksud, bahwa PWI ini adalah tentaranya Kiai Imaduddin CS gitu loh. Lah, saya kepingin menalarkan, walaupun para Brahmana atau ulama juga belum tentu bisa terseimbangi antara nalar, naluri, dan nurani. Sebab kalau kata Bung Karno itu manusia yang sudah kecanduan agama, biasanya itu taunya hanya benar salah, surga dan neraka, pinter dan bodoh, kaya dan miskin. Lah, padahal sementara menurut saya di Indonesia ini, khususnya dalam ajaran leluhur Nusantara, khususnya lagi ajaran Jawa ini, tidak ada kata miskin. Sekali lagi saya akan berulang-ulang menyampaikan bahwa kata miskin itu tidak layak
beredar di negara kesatuan Republik Indonesia aslinya. Karena mengapa dari zaman dulu sampai sekarang Kerajaan Nasional Nusantara ini atau Nasional Indonesia ini itu yang selalu memegang tampuk kepemimpinan Indonesia ini adalah orang Jawa. Nah, di antaranya ini adalah kawruh nyata yang bisa menseimbangkan antara nalar, naluri, dan nurani. Lalu, orang Jawa ini didikannya adalah tepo saliro, mulat saliro, hamawas diri, ngukur rasaning liyan, koyo dene ngukur rasaning diri pribadi. Artinya, yang sok pinter, sok bener, sok sorga, dan lalu pokoknya ahli ibadah atau sok suci lah intinya, itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan sama sekali bagi orang Jawa. Bahkan orang Jawa itu sering mengatakan, dadio siro ngerti, lewih becik siro api-api atau pura-pura atau menyembunyikan daripada pengertiannya. Walaupun kamu bisa, lebih baik kamu menyembunyikan kebisaannya lah. Saya melihat antara PWI ya dan FPI ini dari dulu sudah bertahun-tahun yang namanya bentrok nasab gitulah. Semestinya sudah sepatutnya disudahi. Sudah sepatutnya cukup karena apa? Negara ini sudah panas, masih ditambah panas atas perang nasab. Dan lalu kayak Habib Rizik semestinya juga bisa mengendalikan, lebih bisa mengendalikan, yang saya maksud mengendalikan apa? Ucapan. Sebab mohon maaf semaaf-maafnya, mulutmu adalah harimaumu. Ya, sekali lagi, mulutmu, mulut kita semua adalah harimau kita. Lah, ketika siapa orangnya yang ditantang-tantang itu tidak ikut terpancing gitu loh. Yang namanya menantang ini kan apa sih untungnya orang menantang begitu loh. Toh belum tentu juga. Artinya saya belum pernah mendengar persis yang namanya Habib Rizik ibaratnya bertarung anti tembak, anti peluru atau dan sebagainya, ini tidak demikian lah. Artinya saya sekarang itu saya yakin semua itu adalah gebrakan sambal semata begitu loh. Gebrakan sambal lalu direke balanya itu banyak atau temennya itu banyak atau pasukannya itu banyak, lah nanti pion-pion itu suruh di depan, manakala mohon maaf mungkin pionnya kalah nanti kudanya yang sebagai tunggangan yang namanya kuda, nanti yang ditunggangi maju lagi, nanti mungkin sampai ke menteri-menterinya, dan ini tidak layak sesungguhnya dalam kondisi negara yang sedang carut-marut seperti ini. Seyogianya baik PWI maupun Habib Rizik mensudahi, sekali lagi, mensudahi masalah perang nasab ini. Karena apa? Apa untungnya saling tantang begitu? Saya yakin apabila diadu itu masing-masing akan mendapatkan kerugian. Artinya kerugian minimal fisik. Dan saya yakin engkau sekalian ini belum punya kesetaraan yang seperti jiwa pahlawan tempo dulu begitu loh. Tempo dulu itu ya ditembak lakak-lakak, dipatrem gemujem. Lah, untuk saat ini saya belum pernah mendengar, kecuali tahun 85 ke sana saya itu sering mendengar bahwa orang ditembak itu ibaratnya anti peluru benar gitu loh. Karena memang cak-cakannya ini adalah cak-cakan yang sering topo broto. Lah kalau sekarang sejak ada Sarimi kalau nggak keliru itu ya antara tahun 85 lah mulai berkembang, lalu makanan instan dan sebagainya. Saya yakin darah kita itu sudah menjadi darah yang kotor. Ya kita itu berarti kan saya tidak semuti suci ya. Darah kita sudah darah yang kotor. Darah yang kotor, pikiran itu kotor. Lah, bagaimana kita akan mendapat kedikdayaan atau bahkan keilhaman atau wahyu ilahi begitu loh. Yang namanya agama menurut saya tidak perlu dibela. Namun manusia itu wajib melaksanakan ajaran agama begitu loh, atau ajaran keimanan. Umpamanya saya kapitayan, ya kapitayan saya lakoni. Jadi bukan membela agama, tapi membela keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah
tantangan saling menantang ini dalam satu kubu agama lagi, dalam satu agama loh. Nah, artinya Islam pada Islame, mungkin pada baik sahadate, mungkin sama juga sholatnya. Loh kok sampai terjadi tantangan yang demikian. Jadi intinya saya sebagai masyarakat yang awam lah secara mudahnya, saya itu masyarakat yang awam itu sampai risih. Sampai risih itu ya sampai bosan lah. Bosan mendengarkan tantangan dari PWI Banyumas, tantangan dari PWI Banyuwangi, tantangan dari kelihatannya petantang petuntung banget begitu loh, kayak tidak mencerminkan adab atau tatanan atau budi pekerti yang luhur, padahal keturunan kita itu adalah keturunan orang yang berbudi pekerti yang luhur lah. Kalau kita terpancing dengan Habib Rizik itu ya kelihatannya kita itu lucu, yang penting nyatane wae, nyatane nanti seperti apalah. Jangankan Habib Rizik, para wali saja, wali itu kan sudah dayanya luar biasa. Itu saja mendirikan negara Islam di Nusantara, di tanah Jawa tidak kuat, tidak bisa begitu loh. Jadi kita itu belajar dari kasus nyata yang bahwasanya yang namanya wali saja itu tidak kuat mendirikan negara Islam. Lah apalagi sekelas Habib yang model sekarang, apalagi sekelas mohon maaf PWI yang kelihatannya seperti itu. Jadi saya tidak berpihak ke sana, tidak berpihak ke sini, dalam artian mari kita guyub rukun ya, guyub rukun, gotong royong ya, bahu membahu dalam suasana Indonesia yang sedang carut marut seperti ini. Janganlah kita menambah gaduh ya, janganlah kita menambah gaduh, artinya kegaduhan ini akan menambah pusing dan bising pemikiran kita, pemikiran bangsa Indonesia inilah. Kalau memang kiranya itu mau menantang, mau tidak mau kasoran, lebih baik breng sekalian. Jadi masyarakat nanti akan melihat mana yang lebih unggul begitu loh. Kalau hanya suara ya kelihatannya lebih baik kita diam. Namun ketika ada pergerakan kayak DI lah, DI itu Kartosuwiryo kurang apa, itu saja gagal begitu loh. Lah sehingga kita itu belajar dari yang sudah, tidak perlu khawatir, hai PWI, tidak perlu khawatir, hai Imaduddin, Kiai Imaduddin yang terhormat, yang mulia. Jadi kita itu telah terjaga oleh kegaiban yang nyata, yang walaupun petantang penduduk tidak mungkin negara kita itu akan menjadi negara agama, baik itu agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, atau agama yang lain. Tidak mungkin. Kita itu adalah negara yang Pancasilais lah, negara yang berpancasila, yang berbineka tunggal ika, tanhono darmo mangwo lah. Sifatnya agama ini kalau boleh kita jujur, tidak usah melebih-lebihkan lah. Agama itu tamu di bumi Nusantara, sehingga kita itu tidak perlu kita itu mencari surga atau takut neraka atau dan sebagainya. Yang penting kita melaksanakan kewajiban hidup yang semata-mata murni karena Tuhan Yang Maha Esa atau krono Allah Ta'ala, kalau istilah orang dulu ya, krono Allah Ta'ala, artinya rila dalam lakoni, lilo lamun kelangan tan kegetun saserik sameng dumati trilegowo nalongso serahing batoro. Dalam posisi seperti ini tidak ada yang bisa lebih menolong kecuali kita berserah diri kepada Tuhan agar termunculkan wahyu kepemimpinan yang sejati di Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.